Pak Yono, Pak Yono. Ada apa? Kok kayaknya tergesa-gesa? Gini loh Pak Yono, kemarin katanya itu tetangga Pak Yono ada yang diperkosa. Oh, itu ya. Nenek-nenek umur 100 tahun. Tapi yang berpuasa malah mati. Loh, kok bisa mati Pak Yono? Setelah diotopsi, itu keracunan. Gitu loh. Tanya aja. Loh, keracunan apa? Keracunan susu. Susu apa kok bisa keracunan? Susu nenek. Kan susu nenek sudah kadaluarsa. Umurnya udah 100 tahun. Ya pasti kadaluarsa, keracunan mati. Kok gede aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Masih di kantor ya, sampai sore ini kayaknya ya sampai malam, tapi saya sempatkan untuk memberikan sebuah motivasi pada Anda semua supaya apa? Supaya apa yang Anda dengar setiap hari itu berupa motivasi, edukasi gitu. Anda tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu Anda pikirkan gitu, supaya juga Anda itu tontonan Anda biar tontonan yang memberi semangat pada Anda, memberi sebuah edukasi pada Anda. Karena apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar itu adalah makanan di jiwa Anda, begitu. Pikiran Anda bisa rileks, bisa tenang, itu karena apa? Karena dari penglihatan Anda maupun dari pendengaran Anda, begitu. Kalau setiap hari Anda mendengarkan sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang membuat ujaran-ujaran kebencian, maka ya nanti Anda pikirannya akan kemasukan itu terus gitu. Karena untuk penderita psikosomatik, namanya juga psikosomatik, kondisi pikiran yang mempengaruhi ke raga. Nah, Anda harus paham tentang itu gitu ya. Yang Anda lihat pun, yang Anda dengar pun harus serba berbau edukasi, motivasi, dan yang sesuatu yang bisa menenangkan hati Anda, begitu ya. Itu jadi kurangi tontonan-tontonan yang berbau kebencian, yang ujaran kebencian, ataupun tontonan-tontonan yang membuat Anda itu takut gitu. Nah, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Dokter Andri ya. Salam sejahtera untuk Dokter Andri yang sudah komen di YouTube saya. Suatu kehormatan, YouTuber terkenal, terus dokter yang sudah terkenal, spesialis kejiwaan, sudah kemana-mana, sudah mendunia, mampir ke channel saya, memberikan yaitu sebuah komentar yang mendukung saya ya, yang menyemangati saya. Ya, saya terima kasih, karena saya membuat channel ini juga ya, banyak referensi yang saya dapatkan dari Dokter Andri begitu. Edukasi saya itu dulu kebanyakan dari Dokter Andri, karena saya saat pertama bikin konten ini itu yang sering saya sebut adalah Dokter Andri dan Mas Arya Surya Official gitu. Nah, ini makasih ya Dokter Andri, terima kasih. Saya malu loh. Tapi jujur Dokter Andri, saya sering komen di YouTube Anda ya, di YouTube Dokter Andri. Dulu itu mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu itu sering komen, menanyakan ini, tetapi alhamdulillah Dokter Andri pernah menjawab gitu ya. Terima kasih. Nah, ini sebelum saya akan membahas part 3 masalah cuek. Nah, ini penting sekali untuk Anda tanamkan
di kehidupan Anda saat ini, yaitu apa? Anda harus membentuk suatu pondasi. Ya, pondasi. Apa sih itu pondasi? Pondasi kalau ibaratnya rumah itu adalah yang menguatkan, biar beban-beban itu bisa ditahan sama pondasi tersebut. Nah, pondasi ini didapatkan dari mana? Yaitu dari sebuah edukasi dulu. Ya, edukasi apa sih itu GET? Apa itu sih psikosomatik? Nah, kalau Anda sudah mendapatkan edukasi tersebut, maka Anda akan paham. Setelah Anda memahami, nah, nanti Anda akan menyadari, gitu. Itu ya. Kalau Anda sudah menyadari, Anda akan ikhlas, Anda akan sabar. Nah, itu mantranya Dokter Andri loh, Pak. Loh, iya, mantranya Dokter Andri itu betul. Saya juga sering kok di konten saya sebelum-sebelumnya, ikhlas, sabar, sadar. Tetapi kan saya perbarui yaitu dengan sadar dulu, nanti bisa ikhlas, bisa sabar, begitu ya. Sama sebenarnya begitu. Lawang referensi saya juga dari Dokter Andri. Nah, itu Anda harus mendapatkan sebuah edukasi dulu. Ya, yang belum mengenal channelnya Dokter Andri kebangetan. Ya, kunjungi channel Dokter Andri psikosomatik. Nah, itu ada edukasinya. Kalau Anda dekat, berobatlah ke sana ya. Karena ada dua ikhtiar, insani dan ilahi. Ikhtiar insani kita bisa berobat, kita bisa mendapatkan motivasi dan sebagainya. Ikhtiar ilahi Anda hubunginya dengan Tuhan, gitu. Kalau Anda dekat di Tangerang, di Jakarta, ya silahkan. Di Banten, silahkan berobat ke Dokter Andri untuk mendapatkan edukasi juga, mendapatkan obat juga mungkin kan, terus mendapatkan sebuah pencerahan. Nah, itu nanti Anda akan paham, gitu. Atau Anda tonton YouTube-nya Dokter Andri, begitu. Karena di sini edukasi sangat penting sekali. Kalau Anda nggak ada edukasi tentang apa psikosomatik, apa itu GET atau asam lambung, apa itu anxiety disorder, Anda nggak bakal bisa cuek nanti, nggak akan bisa sadar, gitu. Ya, oke. Jadi pondasi ini, edukasi ini sangat dibutuhkan sekali. Kalau Anda nggak mendapat edukasi tentang sakit ini, Anda akan kebingungan, ya, kebingungan. Karena apa? Apalagi kalau Anda baru 1 atau 2 bulan mengalami ini, nah Anda terkejut, nggak tahu ini sakit apa, nggak tahu. Saya dulu juga begitu, saya nggak tahu ini sakit apa. Saat saya periksa dokter, pasti diagnosanya yaitu vertigo, asam lambung, hipertensi, gitu. Setelah saya tahu kalau saya kena psikosomatik, oh psikosomatik toh. Saya belajar dari channel Dokter Andri, saya beli buku dari Mas Arya Surya, saya baca-baca, oh begini toh psikosomatik itu. Nah, akhirnya saya bisa sadar, oh ya saya sadar kalau ini sensasinya emang begini, akhirnya bisa, yaitu yang kalau sudah sadar ya bisa ikhlas, bisa sabar, gitu. Nah, trik ini harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Apa itu? Kalau pikiran Anda liar, ya liar, biarkan sebentar. Setelah itu stop. Begitu. Karena itu apa? Ibaratnya begini. Kalau dulu saya waktu ngaji, itu diajarin sama Ustadz begini. Kalau Yon, kamu sudah memikirkan, kamu diciptakan oleh Allah. Nah, terus Allah itu ada yang menciptakan siapa? Nah, itu disuruh berhenti saya. Sudah, berhenti. Pikiranmu berhenti sampai di situ. Udah, kamu ngopi saja, kamu zikir saja, kamu mending nonton TV, nonton yang lucu-lucu, atau kamu kemana saja. Yang penting jangan memikir kalau Tuhan yang menciptakan saya, berarti Tuhan yang menciptakan siapa? Kalau sudah berpikir ke arah situ, stop. Gitu. Itu dulu waktu saya ngasih. Karena itu setan menggoda kita, menggoda dengan pikiran-pikiran yang tidak bisa kita, ya nggak akan bisa kita pikirkan, begitu. Nah, itu setan menggoda kita. Nah, sama halnya kalau Anda sudah pikiran Anda liar, misalnya Anda berpikir, waduh, kok begini terus ya, kok begini, udah stop, langsung stop, alihkan ke yang lain, gitu. Ya, itu caranya. Kalau Anda belum bisa mengalihkan
apa yang Anda pikirkan. Misalnya Anda memikirkan takut mati, nanti bagaimana ini, bagaimana. Anda teruskan, bagaimana ya, bagaimana, jangan ini kenapa itu. Kalau nggak bisa Anda hentikan, kacau Anda. Nah, inilah pentingnya sebuah edukasi, di mana kalau pikiran Anda liar, biarkan sebentar, stop. Karena di situ itulah ya, sensasi itu nanti akan datang karena itu. Begitu. Semakin Anda ikutin, misalnya Anda mikir gini, Anda pikir terus, nggak ada ujungnya. Nah, disitulah nanti akan sebuah datang sensasi, gitu ya, mempengaruhi ke badan Anda. Nah, mulai saat ini, kalau pikiran Anda liar, biarkan, stop. Itu. Ini ilmu ini saya dapat dari Ustadz ya. Kalau saya misalnya dulu ngaji, memikirkan saya yang menciptakan Tuhan, terus alam ini yang menciptakan Tuhan, terus kalau Tuhan menciptakan sendiri, dia itu sama siapa saja, dia yang menciptakan siapa. Nah, itu adalah godaan setan. Makanya stop sampai ke situ, mending Anda nonton yang lain. Nah, itu ya, sama kalau Anda merasakan sensasi itu, sensasi apapun, pikiran Anda yang sudah horor-horor, biarkan sebentar. Nah, stop, alihkan. Misalnya Anda mau nonton TV, mau makan, terus mau apa, sesuai ya senyaman Anda itu apa, yang Anda yakini bisa mengalihkan pikiran Anda itu apa, gitu ya. Itu sebenarnya emang ini mudah saya ucapkan karena saya sudah sembuh. Mungkin kalau saya masih sakit nggak bisa saya mengucapkan gini, tapi yang perlu Anda ketahui, saya dulu itu bangkit itu dengan susah payah juga. Saya harus punya mental yang tinggi, begitu. Harus punya tekad, punya mental baja, begitu. Karena begini ya, cuek itu dibutuhkan sebuah, yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah sebuah mental, keberanian, keyakinan di dalam diri Anda. Itu ya. Tak lupa saya ingatkan, tetap mendekat sama Sang Pencipta. Tapi saya yakin Anda semua yang sakit ini, saya yakin sudah berbenah diri, mendekat sama Sang Pencipta. Walaupun kadang ibadah Anda itu mau sholat, sensasi itu datang, saya tahu, saya paham itu ya, saya paham. Memang sakit ini mungkin justru malah membuat ibadah Anda tidak khusyuk. Nah, itu saya paham sekali ya, paham sekali karena saya mengalami. Saya adalah pelaku tersangka dari sakit itu. Jadi saya paham gitu. Ingat ya, pikiran Anda sebenarnya itu adalah penyembuh ya. Obat bisa membantu Anda, tetapi pikiran yang lebih dominasi dalam membantu kesembuhan Anda. Gitu ya. Bukannya saya melarang Anda untuk berobat, tetap. Berobat itu tetap. Kalau Anda mampu, kalau Anda punya BPJS, ya sudah berobat aja. Spesialis kejiwaan. Ya, langsung saja ke psikialis kejiwaan kalau emang Anda udah yakin, oh iya saya ini gini begitu ya. Hidup ini nggak usah Anda ambil pusing, nggak usah repot-repot, nggak usah jelimet-jelimet, nggak usah ya, nggak usah begitu. Nanti hati Anda kan akan tentram gitu ya, karena cuek ini kalau langsung 4-3 nanti belum saya beri pengertian Anda, susah Anda ya. Jadi ada sebuah edukasi dulu, biar Anda biar Anda sadar. Setelah Anda sadar, Anda nanti pasti akan sabar kok, sabar, ikhlas gitu ya. Itu jadi tetap semangat kawan, semua itu akan indah pada waktunya ya. Tergantung indahnya itu sebenarnya tergantung dari diri kita. Nah, tak lepas juga dari kuasa Tuhan gitu. Paham ya? Saya setiap hari bikin video karena saya harus memotivasi Anda, karena saya tahu betapa dahsyatnya sensasi ini hingga mengganggu keseharian kita, merenggut kebahagiaan kita. Tetapi ini jangan Anda masukkan di pikiran Anda. Anggap saja ini adalah penyemangat saya untuk bangkit. Gitu. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Trip Kaswiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.